Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki Ramadan yang ke-11. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk menjalankan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat serta salam terlalu pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Palestina dimanapun berada, sahabat Facebook, netizen yang semoga selalu diberikan keberkahan dan keselamatan serta umur yang panjang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam sebuah program kajian online Dai Peduli dan Cinta Palestina. Nah, pada pagi hari ini kita bersama seorang Ustadz Sugianto. Alhamdulillah membersamai kita kajian pada pagi hari ini. Sehat Ustadz? Sehat, Alhamdulillah sehat. Baik, sahabat Palestina, insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu memperkuat atau mempererat persaudaraan di tengah pandemi corona yang sedang terjadi saat sekarang ini. Nah, untuk itu mungkin kita dengarkan terlebih dahulu penyampaian dari Ustadz Sugianto terkait tema tersebut. Kepada Ustadz kami persilakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat Palestina, para jamaah Facebooker ya, jamaah YouTube, jamaah Instagram, dan jamaah-jamaah yang ada di dunia maya nih ya Bang Jul ya. Siap. Alhamdulillah, pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa, nikmat iman, Islam, iman dan kesehatan tentunya, dan kesempatan kita bisa sama-sama berinteraksi walaupun tidak secara langsung melalui media sosial ini. Mudah-mudahan interaksi yang kita lakukan ini tidak mengurangi makna di dalamnya dan tidak mengurangi pahala-pahala, bahkan menambah pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua atas segala jerih payah dan usaha kita untuk tetap selalu istiqomah dan selalu mengisi hati-hati kita itu dengan sinar iman atau cahaya iman, cahaya kebersamaan, cahaya persaudaraan dimanapun kita berada. Ini nikmat yang tidak bisa kita ukur-ukur dan nikmat yang tidak bisa kita hitung-hitung. Apalagi kita mencoba untuk menimbang-nimbang. Yang jelas ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang terus kita syukuri, dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya kita hanya mendapatkan satu gelas air putih nanti ketika kita iftar, ketika kita buka, itu tetap wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kedua hasanah kita yang tentunya sampai hari ini juga kita meneladani apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau awal-awal mendakwahkan Islam ini di Mekah, di Jazirah Arab, di Madinah dan sekitarnya.
Baik teman-teman sahabat Palestina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini sesuai dengan tema kita adalah persaudaraan ya. Memperkuat persaudaraan di tengah pandemi Covid-19 dan di masa-masa bulan Ramadan yang penuh berkah ini ya. Ya, jadi enaknya kita ngobrol-ngobrolnya Bang Ajal ya. Jadi gini, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Palestina yang dimanapun teman-teman berada, kita ambil dulu sebagai dasar kita untuk pembahasan ini. Kalau di dalam Al-Quran Allah telah mengatakan kepada kita innamal mu'minuna al-ikhwah, lalu ditambahkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kita mencoba merangkai atau kita sama-sama memahami dengan bahasa yang mungkin bisa kita pahami secara mudah terkait dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulullah. Setiap manusia, setiap kita mukmin itu intinya ketika kita beragama Islam, sama-sama muslim, kita adalah saudara. Walaupun tidak diikat dengan pertalian saudara dengan talian darah gitu Bang Jola, walaupun kita tidak satu ibu atau satu bapak, tapi kita diikat, bahkan mungkin pertalian saudara ini pertalian saudara yang diawali dengan didasari dengan keimanan itu lebih kuat. Kadang-kadang itu lebih kuat daripada talian biologis. Talian saudara ibu dan bapak. Jadi kita dimanapun kita berada, kalau masih ada azan dikomandangkan, di situ tanah air kita, di situ saudara kita. Itu intinya, Bang Jul. Lalu dari bukti keimanan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi, hadis tadi, Rasulullah mengatakan kepada kita, la yu'minu ahadukum yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi tadi. Tidak beriman kamu sampai kamu di antara kamu dimasuk kata Rasulullah, bahasa Rasulullah gini. Kamu itu tidak beriman sampai kamu itu mencintai saudara kamu percis sama seperti kamu mencintai diri kamu sendiri. Nah, itu bukti keimanan. Jadi intinya ketika kita mengaku kita adalah orang beriman, maka kita wajib salah satu dari bukti keimanan kita mencintai saudara kita sama percis seperti kita mencintai diri kita sendiri. Gitu Bang Jul. Jadi kalau misalnya dikuatkan lagi di beberapa hadis yang di beberapa hadis yang atau bahasa-bahasa Rasulullah SAW di berbagai hadis, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang artinya kira-kira begini, bunyi matan hadisnya itu kira-kira begini. Umat kita itu, umat Islam itu bagaikan satu tubuh. Kalau yang satu sakit, maka yang lain juga merasakan sakit dan merasakan demam yang dia rasakan. Sama gitu ya? Sama gitu. Jadi harusnya ketika ada saudara kita yang sakit, maka kita juga ikut merasakan sakit. Gitu. Jadi ini yang terus ditekankan oleh Rasulullah SAW. Jadi lalu Rasulullah juga pernah bersabda kepada kita agar seseorang mencintai suatu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri, atau membenci suatu keburukan untuk mereka sebagaimana ia membenci untuk dirinya sendiri. Ketika Rasulullah mengatakan kepada kita, ketika kita mencintai sesuatu, kita mencintai, agar kita mencintai sesuatu itu sama, harusnya kita juga sama mencintai sesuatu itu kepada, ya kita inginkan bahwa saudara kita itu juga mencintai sesuatu itu. Kalau kita membenci satu keburukan, maka kita juga menginginkan saudara kita itu membenci keburukan itu. Gitu. Jadi kalau ada kebaikan yang kita dapatkan dari sesuatu yang kita cintai, maka yang harus kita lakukan adalah kita juga mengajak orang untuk melakukan itu. Gitu. Sama seperti teman-teman, sama seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan KNRP ini, Bang Jul dan kawan-kawan ya. Ketika kita sadar bahwa ada saudara-saudara kita yang tertindas jauh di sana, kalau penderitaan kita terkait dengan Covid-19 ini mungkin kalau kita bandingkan, bukan berarti saya menimbang-nimbang, tapi kalau kita bandingkan dengan penderitaan kita, penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, itu mungkin tidak ada apa-apanya
sahabat Palestina, sahabat Facebooker dan segala macam ini. Tidak ada apa-apanya. Mereka sudah berpuluhan tahun di lockdown. Tidak ada listrik, tidak ada air bersih, makanan nggak bisa masuk, makanan atau hasil bumi yang mereka hasilkan tidak bisa keluar. Jadi mereka hanya berkomitmen, dan bukan hanya itu saja, hari-hari mereka diteror oleh Yahudi laknatullah itu. Banyak yang syahid segala macam seperti itu. Oleh karena itu, ketika mereka merasakan sakit, harusnya kita juga merasakan sakit. Itu sebagai bukti keimanan kita. Kalau hari ini ada saudara kita atau ada orang tua kita yang masuk rumah sakit dikarenakan sakit, begitu sedihnya kita, maka itu juga harus kita rasakan ketika ada saudara kita yang ada di Palestina ataupun di belahan dunia manapun yang merasakan sakit, kita juga harus merasakan sakit sebagai bentuk dari keimanan kita. Gitu, Bang Zul. Jadi persaudaraan Islam itu kuat. Jadi Bang Zul, di awal-awal Rasulullah hijrah ke Madinah, kan kita sudah sama-sama tahu dari ketika Rasulullah hijrah ke Yathrib ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, maka yang dilakukan pertama kali adalah Rasulullah SAW adalah mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Inilah dasar konsep untuk mengembangkan atau untuk menata satu kehidupan yang dipenuhi dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Jadi kita menginginkan seluruh sahabat Palestina, sahabat FB dimanapun teman-teman berada semua, maka hari ini mari kita sama-sama meningkatkan tali persaudaraan itu sesama mukmin. Mari sama-sama kita peduli. Kita lihat saudara-saudara kita. Kita merasakan apa yang dirasakan sakitnya saudara-saudara kita di Palestina saat ini. Kita merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita yang sedang mungkin terkena wabah COVID-19. Ketika ada saudara kita mungkin terkena COVID-19, bukan kita musuhi atau bukan kita jauhi. Iya, jadi kita merasakan apa yang dia rasakan, bagaimana penderitaan yang dia rasakan, bagaimana keluarga yang merasakan penderitaan. Dan saya bilang hari ini, siapapun yang menuntut saya hari ini, saya berani. Orang-orang yang menolak jenazah korban COVID-19, keimanannya dinyatakan tidak ada sebenarnya. Karena mereka benar-benar zalim. Mereka tidak menginginkan kena COVID-19 ini, tapi itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berhak waspada. Tapi bukan artinya ketika mereka sudah menyelenggarakan penyelenggaraan jenazah itu secara benar dan baik sesuai dengan protokol rumah sakit, maka tidak ada alasan untuk kita menolak. Kita harus merasakan penderitaan keluarganya, kita harus merasakan penderitaan saudara-saudaranya, anak-anaknya, atau kakaknya, atau orang tuanya ketika mereka berjuang untuk menghadapi COVID-19 ini. Sama juga sahabat-sahabat EBI sekarang, kalau kita lihat di rumah sakit, ya para tenaga medis itu, kita harus memposisikan diri, bukan berarti hari ini COVID-19 ini telah menyerang kita luar dalam, artinya kita bukan hanya dari segi sakit atau fisik, tapi kita juga berperang dari segi dalil. Orang-orang yang berilmu mengeluarkan dalil untuk menyalah-nyalahkan atau ini salah, sholat di rumah tidak baik, sholat di masjid baik, segala macam. Bahkan fatwa yang sudah dikeluarkan MUI ditentang. Ini bukan dari tradisi atau bukan dari akhlakul orang-orang muslim sebenarnya. Bukan itu pembahasannya, tapi kita harus memposisikan diri sebagai seorang. Coba kita ambil lihat para perawat, para dokter itu yang sudah tidak pulang-pulang, bahkan banyak mereka yang terpapar COVID-19 dan akhirnya meninggal berjuang untuk mengobati para pesakit-pesakit COVID-19 itu. Maka dikeluarkanlah itu, bukan tataran mengeluarkan dalil dan perang dari lalu berselisih paham dan menyalahkan, merasa paling benar. Orang-orang yang merasa paling benar saat ini, merasa akulah yang benar, aku merasa dalilnya paling benar, atau merasa orang-orang itu merasa saya yang paling benar dengan pendapat saya, maka di hatinya ada kesombongan. Nah, orang-orang yang sombong itu tidak layak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini atas dasar persaudaraan kita, mari kita sama-sama, saya mengajak seluruh sahabat FB atas dasar apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya tadi, dasar-dasar itu, mari kita sama-sama membangun kebersamaan.
Mari kita membangun rasa cinta kita terhadap saudara kita. Mari kita sama-sama peduli atas penderitaan orang lain yang dirasakan, yang di daerah kita, di Indonesia, di luar negeri, bahkan sampai di Palestina. Mari kita sama-sama merasakan. Dan bukti kebaikan iman itu adalah ketika kita bisa memberi di saat-saat sulit. Itu orang, kalau sedekah, orang yang punya duit 100 miliar Bang Jul, punya duit mungkin triliunan, kalau sedekah 1 juta itu kelewatan. Ya, kalau sedekah 1 juta itu kelewatan. Hari ini orang yang punya banyak uang, lalu dia sedekah itu hal-hal yang wajar. Tapi kita diuji saat-saat tulis ini. Ketika kita memang benar-benar membutuhkan kebutuhan itu, kita dipaksa, kita diharuskan untuk berbagi juga kepada orang lain. Maka itu adalah bukti keimanan yang paling tinggi. Gitu Bang. Nah, mungkin itu sebagai awal pengantar pengantar dari saya. Silakan Bang Jul. Oke. Baik, sahabat Palestina dan sahabat KNRP serta seluruh jamaah yang menonton live streaming di Facebook. Nah, tadi Ustadz Sugianto sudah menjelaskan bahwasanya kita ini adalah satu tubuh antara satu saudara dan saudara yang lainnya. Ustadz, sebagai contoh nih Ustadz, seandainya saya ini adalah seseorang yang tidak peduli dengan saudara-saudara saya gitu kan. Kemudian saya selalu ibaratnya kalau melihat saudara-saudara saya itu kesakitan, kemudian kelaparan dan sebagainya, itu jiwa saya itu biasa-biasa saja gitu, nggak ada rasa kepedulian, nggak ada rasa ini. Nah itu gimana Ustadz? Apa yang sudah terjadi dengan diri saya gitu. Kemudian bagaimana saya bisa untuk meningkatkan atau mengembalikan rasa kepedulian itu. Kadang-kadang kan kita kan seperti itu kan. Ya kita santai saja, ya udah dia aku gitu kan. Kemudian apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, nah kita malah semakin kayaknya khawatir gitu. Pengen jumpa dengan teman kita, khawatir kalau dia ini ternyata ODP, PDP, OTG gitu kan. Orang tanpa gejala dan sebagainya. Itu seperti apa Ustaz? Untuk kita memperkuat persaudaraan kita gitu. Baik, Bang. Yang pertama teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat FB dan Instagram dan yang lainnya pada pagi hari ini ikut menyaksikan kajian ini. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan ketika kita merasakan seperti itu, kita tidak punya rasa peduli lagi kepada orang lain. Kita tahu kita harus membalikkan hati kita kepada, berarti ada masalah di hati kita. Hati kita ini perlu dicuci atau digodok atau diperas lagi gitu. Lanjut ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menterapi hati kita. Dan selanjutnya adalah kita menyadari untuk apa sih kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Mau ngapain kita? Kemana ujungnya? Kita lihat dulu, kita harus sadar diri dulu. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk apa? Lalu kita akan temui bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan gitu. Jadi Allah menciptakan kita ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebab yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana takwa itu? Takwa itu adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa muslimin. Nah, menjadi muslim yang baik. Nah, Bang Jul, untuk menjadi muslim yang baik memang perlu tahapan-tahapan. Kita mungkin kita butuh terapi khusus. Yang pertama adalah Al-Qur'an, mungkin kita jangan jauh dari Al-Qur'an. Yang selanjutnya adalah kita tetap memaksakan diri. Segala sesuatu itu awalnya harus dipaksa. Kalau kita nggak memaksakan diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu, maka kita juga nggak akan bisa menerapi hati kita. Kita biasa aja nggak maksa, kita tunggu hidayah dari Allah. Hidayah itu dijemput, bukan menunggu hidayah, tapi hidayah itu dijemput. Maka kita harus memaksakan hati kita untuk melakukan kebaikan, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini. Ittaqillaha summa kunta wa bisayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan.
Jadi kata Rasulullah SAW, bertakwalah dimanapun kamu berada dan lakukanlah kebaikan-kebaikan itu, niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa kamu. Lalu kata Rasulullah di lanjutan hadis ini adalah pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Nah, jadi gini. Jadi hadis ini mengatakan kepada kita bahwa apapun kita, siapapun kita, walaupun kita belum menjadi pemuda idaman ini ya. Pemuda idaman itu seperti apa ya, Banjul? Idaman mertua atau idaman untuk pemuda semuanya. idaman umat tentunya ya, yang soleh, yang selalu ke masjid segala macam. Kita mungkin masih amburadul saat ini ya, teman-teman yang mendengarkan, atau yang mendengarkan nanti sampaikan kepada yang tidak mendengarkan. Ketika kita hari ini belum menjadi pemuda-pemuda idaman yang soleh, yang selalu ke masjid dekat dengan Al-Quran dan segala macam, tidak menghalangi kita untuk terus melakukan kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan menurut hadis ini adalah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Gitu. Satu kebaikan yang kita lakukan akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Terus kita paksakan diri kita, maka itu merupakan salah satu terapi hati yang paling pas buat kita. Walaupun kita belum baik hari ini, lakukan aja kebaikan-kebaikan itu. Memulai dulu, Ustaz. Yang penting memulai dulu gitu. Yang penting kita memulai dulu kebaikan-kebaikan itu. Nah, Bang Zul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengatakan, walaupun hanya sekedar menyingkirkan duri di tengah jalan itu adalah satu kebaikan. Jadi jangan pernah menunda kebaikan-kebaikan itu. Gitu. Jangan pernah teman-teman menunda ketika ada kesempatan untuk berbuat kebaikan. Para kebaikan itu terus akan menghapus dosa-dosa kita di masa lampau. Gitu, Bang. Jadi lama-lama hati kita juga akan baik dan insya Allah kita akan menjadi pemuda-pemuda idaman itu. Gitu, Bang. Nah, itu tadi sahabat Palestina terkait dengan pertanyaan tadi ya. Ya, maka jadilah kita seorang pemuda yang selalu menjadi idaman untuk seluruh umat gitu ya. Dengan berbuat kebaikan terus menjaga dan mempererat persaudaraan di antara kita gitu. Kemudian nah, yang tadi Ustaz, kita selalu mengkhawatirkan keadaan pandemi seperti ini kan. Tadi kan kayaknya belum terjawab oleh Ustaz terkait dengan di jiwa kita ini selalu mengkhawatirkan teman-teman kita gitu. Maksudnya khawatirnya dalam artian negatif gitu. Mau jumpa dengan dia, aku khawatirnya dia ini terkena COVID dan sebagainya gitu kan, atau OTG dan sebagainya. Kemudian untuk berbuat kebaikan tadi kan memang harus memulai dengan niat, niat. Kemudian walaupun kita belum mencapai seperti mungkin orang-orang yang mau pakai hijab, saya belum kuat secara keimanan, belum mampu untuk menjaga ini sebagainya. Tapi kan perlu memulai dulu. Nah, dengan keadaan seperti ini menjadi sebuah pikiran kita juga negatif ini kan, untuk bersama dengan teman-teman kita walaupun kita harus social distancing dan sebagainya. Tapi poin pentingnya itu untuk kita selalu positif terhadap teman-teman kita. Ini agak berat kayaknya kita maksudnya teman-teman saudara-saudara kita ini oke-oke saja gitu, nggak terkena virus, nggak terkena COVID, nggak terdampak seperti itu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Oke, baik, Bang Jul. Jadi salah satu social distancing ya yang diterapkan oleh pemerintah yang keluar ketika pandemi COVID-19 ini menyerang daerah kita, menyerang Indonesia pada khususnya, pada umumnya, itu adalah membatasi interaksi sosial ya, membatasi interaksi sosial. Artinya ketika kita membatasi interaksi sosial, kita sudah kan nanti kita sampai ke pertanyaan Bang Jul. Kalau bahasa Al-Quran itu mengatakan kepada kita atiullah, atiul rasul, wa atiul ulil amri minkum. Jadi taatilah Allah, taati Rasul, dan taati pemimpin kalian. Maka ketika pemerintah membuat satu peraturan,
social distancing, maka kita juga harus mengikuti itu. Nah, terkait dengan kecurigaan kita atau mungkin kita melihat saudara-saudara kita mungkin masih biasa-biasa saja, segala macam, tidak ada respon, masih bebas dia, tidak mengindahkan apa yang diimbau oleh pemerintah dan ulama, bahkan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa segala macam itu adalah untuk setelah dikaji dalam dan dilihat dari permasalahan-permasalahannya, lalu dengan dalil-dalil, nah maka keluarlah fatwa itu. Tapi masih banyak juga orang yang cuek. Artinya ketika mereka nggak peduli dengan itu, kewajiban kita juga untuk terus meyakinkan mereka bahwa ini adalah salah satu cara untuk menekan penyebaran virus COVID-19 itu. Artinya kita tetap harus meyakinkan ke mereka gitu. Nggak boleh gitu loh, kamu harus sosialisasi, selalu diingatkan. Kalau mau keluar gini. Tetap kita juga menjaga jarak social distancing itu. Nah, bagaimana kita terus menyadarkan saudara-saudara kita bahwa ini adalah salah satu cara. Itu adalah bukti keimanan kita juga. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, maka yang harus kita lakukan adalah meluruskannya. Bukan biarin aja lah. Biar aja dia, ketika dia nanti terkena virus COVID-19, masalahnya juga ada di kita gitu. Penyebarannya juga ada di kita gitu. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara mencegah mereka ini supaya bisa sadar, jangan sampai cuek-cuek saja, harus mengikuti apa yang diimbau oleh masyarakat. Dengan terus mengimbau. Paling nanti dia bilang takut mati gitu misalnya gitu kan. Bukan perkara takut mati, umat muslim tidak takut mati, tapi kita disunahkan atau dianjurkan atau wajib menghindari sesuatu yang berbahaya gitu. Nggak bisa kita udah tahu bahaya kita tetap aja jalan, berarti kita bunuh diri, sama dengan bunuh diri itu. Jadi nggak perlu, artinya tidak perlu kita musuhi, tidak perlu kita bilang wah dasar kelas kepala batu gitu. Artinya terus kita kasih pengertian dan kita berdoa mudah-mudahan mereka mau bisa paham dan bisa kembali sadar bahwa pentingnya social distancing dan segala macam itu. Artinya gini Bang Jul, kan tadi seperti yang dikatakan, ketika kita tahu ada kebaikan apa yang kita lakukan, maka kita juga harus menyadarkan sahabat-sahabat kita ini kebaikan bukan keburukan. Ketika kita tahu adalah itu keburukan yang dilakukan mereka, maka kita harus menyatakan bahwa itu buruk, harus kembali ke pangkal jalan. Jadi tidak harus kita hindari, tapi terus kita kasih pengertian bahwa yang mereka lakukan itu salah. Itu bukti keimanan kita, gitu Bang Edo. Baik. Oke, baik sahabat Palestina dan sahabat KNRP serta seluruh netizen. Nah, itu tadi terkait dengan penyampaian, kemudian ya diskusi interaktif kita singkat dengan Ustadz Sugianto terkait pembahasan memperkuat persaudaraan di tengah pandemi corona. Ya mungkin Ustadz ada ini 1 menit statement terakhir, closing statement untuk saudara-saudara kita terkait dengan pembahasan sebelum kita tutup, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menit terakhir yang ingin saya sampaikan. Rasulullah di bulan Ramadan ini dia jadi lebih baik, sangat baik. Rasulullah tidak pernah menolak ketika diminta. Nah, kalau ada sahabat Rasulullah contoh teman-teman. Ketika misalnya Rasulullah ada sahabat yang mengatakan ya Rasul, bagus nih salnya. Rasulullah langsung buka. Asik. Gak pernah Rasulullah tidak pernah ketika orang meminta dia menolaknya. Itu Rasulullah. Begitu baiknya segala sesuatu yang ada di bulan Ramadan ini. Ketika kita memberi sesuatu untuk orang berbuka, maka pahala orang itu mengalir ke kita tanpa mengurangi pahala orang lain. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada hari ini, apa yang Anda ada hari ini, apa yang kita semua ada hari ini, mari kita berbagi sebagai bukti persaudaraan kita. Walaupun hanya sebutir kurma, Anda bagi ketika saudara Anda berbuka, dan saudara Anda lagi berbuka itu berbagi kolak, jadi kebaikan berantai, maka pahala itu akan mengalir buat kita semua. Contoh, ada 10 orang sahabat
satu sahabat mengeliling, kebaikan berantai. Sahabat yang ini mengirim kolak, sahabat yang ini mengirim kurma, sahabat yang ini mengirim kue, dan terus sampai berputar 10 itu. Pahala sahabat itu berkumpul kepada setiap satu orang di antara mereka. Ini kebaikan di bulan Ramadan. Maka jangan ketinggalan untuk berbuat baik di bulan Ramadan ini. Lakukan kebaikan walaupun hanya sebutir kurma. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang tak terhingga buat kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk saudara-saudara kita di Palestina. Apa yang bisa kita berikan buat saudara-saudara kita di Palestina? Kalau kita hanya mungkin punya uang 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, mungkin 2.000, maka ketika dikumpulkan di KNRP akan sangat bermanfaat buat saudara-saudara kita di Palestina. Langsung ketika ada niat baik, langsung gas motor datang ke sini, berikan info Anda buat saudara-saudara kita di Palestina. Itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat KNRP, sahabat Palestina, untuk kajian online Dai Peduli dan Cinta Palestina pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap stay at home di rumah dalam kondisi seperti ini. Jika keluar rumah, gunakanlah masker. Kemudian kami mengajak kepada seluruh sahabat-sahabat semua untuk mendonasikan atau menginfakkan sebagian harta-hartanya untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, kemudian membantu saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Nah, bantu Indonesia, bantu Palestina untuk lawan corona. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.